Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita bersyukur, ya berbahagia setiap kita yang dari malam pertama, malam kedua, ketiga dan malam hari ini, baik yang ada di gereja ini ataupun yang ada di tempat masing-masing melalui live streaming. Ini adalah anugerah Tuhan di mana kita boleh bersama-sama memaknai perjalanan kesengsaraan daripada Tuhan Yesus. Tidak semua gereja Bapak Ibu mengadakan malam passion 1, 2, 3, 4. Tapi kalau hari Kamis malam hari ini itu ada beberapa gereja yang mengadakan. Tapi biarlah ini membawa berkat pada kita semua. Nah, malam hari ini kita akan membahas yaitu pengadilan tanpa keadilan. Pengadilan tanpa keadilan. Nah, ini berkaitan Bapak Ibu dengan tema kita dalam malam passion ini, yaitu bersama dalam penderitaannya. Karena malam pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat, kita mau memaknai bahwa ini adalah penderitaan daripada Tuhan, di mana Tuhan ingin supaya kita mengalami penderitaan bersama dengan Dia. Jadi 4 malam ini kita membahas bersama dalam penderitaannya. Bapak Ibu, penderitaan Tuhan Yesus sudah dialaminya. Dan kita mau memaknainya dan kita mau melihat ya bagaimana Tuhan berjalan di dalam kehendak Bapa di sorga. Nah, saya sedikit mengulang. Bapak Ibu, malam pertama itu passion pertama, bagaimana kita membahas mendapat bagian dalam Yesus yang diawali dengan simbol Yesus membasuh kaki murid-murid. Bagaimana dijelaskan mengapa kaki merupakan simbol untuk terus berjalan dengan Yesus. Jadi kalau dicuci kaki seluruh badan, ya, karena itu Petrus katakan, mengapa tidak seluruh badanku saja? Kaki dicuci maka akan bisa berjalan mengikuti bersama dengan Yesus. Passion yang kedua di Taman Getsemani. Bagaimana Yesus bergumul mengajak murid-murid dengan 3 murid bersama bergumul kehendak Bapa. Dan di situ Tuhan ingin supaya kita bergumul bersama-sama di Taman Getsemani. Lalu malam passion yang ketiga, janjinya bahwa Dia tidak akan meninggalkan. Yesus mengalami bagaimana ditinggal oleh Bapa. Di atas salib Dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya bahwa posisi di mana kita yang harus ditinggalkan Tuhan itu sudah ditempati Tuhan, dialami oleh Tuhan. Nah, sehingga dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita jangan takut bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Nah, malam hari ini di penghujung passion yang keempat ini, yaitu bagaimana Yesus sebelum Dia di atas salib, Dia melewati pengadilan yang saya mau katakan sesuai tema kita, pengadilan tanpa keadilan. Aneh Bapak Ibu. Ya, seringkali memang orang menuntut keadilan harusnya di pengadilan. Gitu kan? Orang menuntut suatu hal, kebenaran, keadilan di tempat yang memang menghadirkan keadilan, tetapi kenyataannya bahwa tempat itu tidak bisa memberikan keadilan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh Bapak Ibu, satu pertanyaan buat kita semua, apa sih menang itu? Apa itu menang? Tidak usah jawab Bapak Ibu, saya sudah berikan jawabannya. Saya sudah kutip itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menang itu, ya kalau dalam konteks persaingan, lawan, artinya kita dapat mengalahkan. Atau dalam konteks kita mendapatkan sesuatu hal, memperoleh,
kita dapat meraih sesuatu hal, kita menang, kita meraih sesuatu hal. Atau dalam ujian, ya kita bisa menang, kita bisa lulus. Atau dalam undian sayembara, ya kita mendapatkan hadiah. Nah, kalau di dalam konteks daripada perkara, Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa menang itu dinyatakan benar. Dinyatakan benar. Artinya bahwa menang itu adalah sesuatu hal yang memang diberikan dalam konteks pengadilan, dinyatakan benar. Nah, tetapi kalau kita melihat dalam pembahasan kita malam hari ini, Bapak Ibu, ada 6 pengadilan ya, yang dilalui oleh Yesus sebelum dia dinyatakan bersalah dan dihukum mati di atas salib. Yang pertama, di hadapan Imam Hanas. Lalu dioper lagi ke Imam Kayafas. Dia kalah. Dibawa ke Sanhedrin, ini adalah mahkamah agama. Kalah juga. 3 mewakili agama. Imam Hanas, Imam Kayafas, dan Sanhedrin, mahkamah agama, menyatakan Yesus tidak menang. Bawa kepada pemerintah, pada Pilatus. Juga begitu. Dioper kepada Herodes. Dikembalikan lagi kepada Pilatus. Singkat cerita Bapak Ibu, Yesus tidak dinyatakan benar. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat tragis sekali. Dia adalah hakim yang adil. Mengalami ketidakadilan di pengadilan. Nah kita akan melihat bagaimana perlakuan apa sih yang dialami oleh Yesus. Kalau kita melihat Bapak Ibu sebelumnya ya, pada bagian yang akan kita bahas sama-sama di hadapan Hanas. Nah Hanas ini Bapak Ibu ini mertua daripada imam besar Kayafas. Jadi seharusnya hanya ada 1 imam besar, tidak boleh 2. Dan ketika ada imam besar sudah dilantik begitulah, imam besar yang sebelumnya itu harus turun. Tapi di sini kita melihat bagaimana dalam pengadilan Yesus pertama kali diperhadapkan kepada Imam Hanas yang seharusnya dia bukan lagi imam besar. Hebat sekali ya pengaruhnya. Itulah Bapak Ibu kenyataan. Nah apa sih yang dipertanyakan di hadapan Imam Hanas ini? Yesus ditanya, apa sih ajaranmu? Gitulah ya. Saya coba untuk sederhanakan. Yesus menjawab simpel. Lah, kamu tahu saya ngajar tidak tersembunyi. Saya mengajar tempat terbuka. Banyak tokoh-tokoh agama melihat, tahu pengajaran saya. Nah, dengan ucapan Yesus seperti itu Bapak Ibu, ada penjaga yang menampar Yesus dan memukulinya. Dia merasa bahwa dia tidak menghormati Imam Hanas ini. Bapak Ibu pernah ditampar? Mau ditampar? Bapak Ibu kalau ditampar itu, waktu ditampar enggak apa-apa. Tapi setelah ditampar itu rasanya harga diri itu hancur. Rendah. Saya pernah bukan ditampar, dipukul dari belakang. Pernah saya. Dari belakang Bapak Ibu, belum sempat kita ini. Wah, kaget noleh ke belakang Bapak Ibu. Ya orang sudah pergi. Ditampar, dipukul. Itu yang Yesus terima di hadapan Imam Hanas. Lalu dibawa kepada Imam Kayafas. Nah, ini benar-benar imam besar. Ya,
Ini adalah imam besar yang berkuasa pada waktu itu. Nah, ketika diperhadapkan di Imam Kayafas, ditanya kenapa, ada yang beri kesaksian bahwa orang ini akan merubuhkan bait suci. Dia katakan dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Nah, ini pernyataan Bapak Ibu yang menghujat Allah bagi orang Yahudi, ini fatal, harus mati. Dan itu yang disampaikan. Apa tujuannya? Untuk menjebak Yesus. Dan ujung-ujungnya Yesus harus dinyatakan bersalah dan dihukum mati. Jadi 2 imam ini Bapak Ibu, menantu dan mertua kompak. Saya tidak tahu ya Bapak Ibu ya, apakah memang seperti itu kalau dalam satu jabatan, kalau menantunya menjabat, mertuanya masih ikut-ikutan. Tapi ya itulah kenyataannya, itulah yang terjadi. Nah, setelah Imam Hanas, Imam Kayafas harus dibawa kepada satu forum, yaitu forum Sanhedrin. Ini adalah mahkamah agama yang berjumlah sekitar 71 orang. Berkumpul, memutuskan, mempersidang. Dan yang hebatnya Bapak Ibu, dengan waktu yang sangat cepat bisa terkumpul 71 orang ini. Mungkin mereka memakai WA group, Twitter, atau mungkin dengan SMS, Facebook, terkumpul. Hebat ya. Ternyata Bapak Ibu bisa kok cepat kumpul itu ya. Dalam waktu yang singkat mereka setuju dengan tuduhan yang diajukan oleh imam besar Kayafas. Bahwa mereka memutuskan untuk membawa Yesus ke mana? Kepada pemerintah yang berkuasa, yaitu Pilatus, untuk diserahkan. Pemimpin agama Bapak Ibu membujuk gubernur, yaitu Pilatus, untuk menghukum mati Yesus. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki wewenang untuk menjatuhi hukuman. Tidak boleh. Mereka kumpulkan semua, mereka bawa kepada Pilatus. Ini nih orang yang harus dihukum mati. Nah, itulah ceritanya. Nah, kita masuk Bapak Ibu. Kita masuk di pembacaan kita malam hari ini. Supaya melatar belakangi ya. Supaya Ibu tahu kisah daripada sebelumnya. Nah, mari kita sama-sama lihat dalam Lukas 23. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan bacakan, silakan Bapak Ibu menyimak bagian ini. Di sini Bapak Ibu mencatat semua Injil. Matius, Markus, Yohanes, ya Lukas mencatat semua. Jadi benar-benar ini masalah yang serius sekali. Dan secara real ada historinya. Ketik aja Pilatus ya, ada zaman Romawi, ada Yesus itu. Berarti Yesus itu historisnya ada. Sejarah. Nah, mari sama-sama kita melihat, saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Ayat 13. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak. Sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan.
Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka. Karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Bapak Ibu, sangat tragis sekali. Kalau kita membaca di sini, sebelum diperhadapkan pada Pilatus, Herodes, Yesus sudah berhadapan dengan Imam Hanas, Imam Kayafas, dan juga Mahkamah Agama Sanhedrin. Bapak Ibu harus ingat begini. Yesus itu adalah Tuhan. Dia Tuhan. Nah, setiap ucapan Yesus itu Bapak Ibu, itu ucapan firman. Ucapan firman. Maka Yesus tidak pernah berkata dengan main-main. Bapak Ibu tidak akan menjumpai candaan-candaan Yesus. Mengapa? Karena perkataan Yesus itu perkataan firman. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, ya kita bersyukur bahwa dicatat Alkitab itu hanya sebatas usia Yesus 30 tahun. Kenapa? Karena di usia itu dia menjadi rabi dan boleh memberikan pengajaran. Hanya satu kali ketika dia hilang, dia ada di bait suci. Apa dikatakannya? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Ada Alkitab Bapak Ibu, ada Alkitab yang memang ditulis merah, ditandai setiap ucapan Yesus. Nah, kita kembali Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya bahwa setiap respon yang Yesus balas atau katakan dari dialog dengan Imam Hanas, Imam Kayafas di Mahkamah Agama, itu firman Tuhan dan itu adalah benar. Tetapi mereka tolak semua. Nah, di hadapan Pilatus, wali negeri Roma, mereka ingin memutuskan Bapak Ibu bahwa Yesus ini ya harus mati oleh pemerintah setempat yang berkuasa, yaitu Pilatus. Kenapa? Karena mereka tidak mau disalahkan. Tetap ada pro dan kontra. Artinya apa? Artinya ada konspirasi antara pemimpin agama, jelas sekali, antara mertua kompak dengan menantu, bahkan 71 ya, mahkamah agama, tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama. Kompak mereka. Dengan satu, yaitu tujuan mereka mengatakan bahwa Yesus ini menghujat Allah. Tetapi pengadilan Roma Bapak Ibu ya tidak menerima itu. Dan didasar dengan alasan politis. Apa dikatakan? Yesus ini dia memberontak, dia mengklaim dirinya raja, begitu kan? Ini kan politis. Dia mengklaim dirinya raja, bahkan dia mempengaruhi orang untuk tidak membayar pajak. Nah, ini udah pemerintah ini. Dan menimbulkan huru-hara. Seperti Barabas tadi. Ditangkap, memberontakan, bahkan terjadi pembunuhan, ditangkap. Harus ditangkap. Pilatus melihat, kok ini kayaknya gak ada apa-apa. Lalu Pilatus mengirim kepada Herodes.
Dibawalah Yesus ini Bapak Ibu ya dari Pilatus, lalu dibawalah dia kepada Herodes. Nah, Herodes pada waktu itu adalah penguasa Yudea, daerah asal Yesus. Pilatus membawa kepada Herodes beberapa waktu, lalu dibalikan lagi. Ya, dikembalikan lagi. Nah, Alkitab mencatat pada hari itu juga bersahabatlah Pilatus dengan Herodes, karena sebelumnya itu mereka bermusuhan. Ini hebat sekali Bapak Ibu. Ternyata orang yang bermusuhan bisa diperdamaikan. Ya, bisa diperdamaikan, disatukan kembali. Bukan karena kebenaran, tapi karena satu tujuan, yaitu Yesus. Jadi Bapak Ibu hati-hati ketika mendamaikan orang. Belum tentu kedamaian itu, perdamaian itu karena memang benar-benar ya satu dasar kebenaran. Orang yang tujuannya sama, hal yang salah, awalnya bermusuhan, bisa kompak. Kita mencatat Bapak Ibu, bagaimana Pilatus dan Herodes. Nah, akhirnya dikembalikan lagi lah kepada Pilatus, karena memang dia yang punya wewenang. Yesus kembali dibawa ke Pilatus untuk diadili dan dijatuhi hukuman. Setelah Imam Hanas, Imam Kayafas, Sanhedrin, Pilatus, Herodes balik lagi kepada Pilatus supaya dia disalibkan. Sebenarnya Pilatus tidak menemukan kesalahan, tapi karena Pilatus takut, ya. Kita tadi mendengar bagaimana 3 kali dengan keras Pilatus berkata, tidak ada kesalahan. Aku akan menghajarnya, lalu aku akan melepaskannya. Bapak sebagai pemimpin Romawi, kalau dia keras pada waktu itu pasti menang. Tapi apa? Tapi dikorbankan seorang penjahat, Barabas, yang membunuh, disamakan dengan Yesus, digantikan. Mereka menuntut bebaskan Barabas. Pilatus takut akan tekanan rakyat, orang banyak. Akhirnya Pilatus mengikuti teriakan mereka, tuntutan mereka. Nah, inilah Bapak Ibu, pengadilan yang dialami oleh Yesus. Raja adil, Raja damai. Nah, pertanyaannya Bapak, apa sih reaksi Yesus gitu kan? Apa sih reaksi Yesus? Nah, kita akan melihat Bapak Ibu reaksi Yesus. Ketika Yesus ditampar Bapak Ibu, Yesus memberikan pengajaran, jangan kalahkan kejahatan dengan kejahatan, tapi balas dengan kebaikan. Yesus tetap konsisten. Dia tidak membalas tamparan dengan tamparan. Dikatakan bahwa siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kiri. Artinya jangan kasih perlawanan. Mungkin kita pikir karena dia diikat gitu ya, ditampar ya. Lalu bisa nerajang kata orang Palembang, betul nggak? Oh, kalau saya ditampar, kaki saya yang main. Tidak. Yesus menebus dosa imam besar Hanas. Yesus juga menebus dosa si penjaga yang membela imam, yang menampar, yang memberikan pukulan. Di situ Bapak Ibu, ketika Yesus diam, dia sudah menebus dosa yang dilakukan oleh Imam Hanas dan penjaga tersebut. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini kita melihat bagaimana ya reaksi Yesus. Dia melihat ketidakadilan itu di pengadilan, di hadapan Imam Hanas. Lalu di hadapan Kayafas Bapak Ibu, ada dusta, saksi palsu, bukti palsu, salah paham, di mana menghancurkan orang lain itu adalah dosa. Firman Tuhan jelas Bapak Ibu, hukum Tuhan.
Saksi dusta, bohong itu dosa. Saksi palsu, salah paham, sehingga orang lain disalahkan. Nah itu pun Bapak Ibu ditebus oleh Tuhan Yesus. Imam Hayafas, dusta, saksi palsu, bukti palsu, salah paham, ditebus oleh Tuhan Yesus. Itu reaksi Yesus. Lalu anggota majelis agama, Sanhedrin, ada banyak anggotanya. Saya percaya Bapak Ibu mereka semua diam. Dalam hati mereka tahu mana yang baik. Bahkan firman Tuhan katakan, jika engkau tahu apa yang baik dan tidak kau lakukan, maka itu dosa. Berdosa Bapak Ibu, bukan hanya kita melakukan, kita diam. Sesuatu yang harus kita lakukan yang baik itu dosa. Semua mahkamah agama, 71 orang lebih lah, sekitar itu, berdosa. Yesus menebus dosa anggota Sanhedrin dan majelis agama itu. Selanjutnya, apa reaksi Yesus di hadapan Pilatus? Ada roh konspirasi untuk menghancurkan yang tidak bersalah. Bersekongkolan. Itu dosa Bapak Ibu. Yesus menebus dosa Pilatus dan Herodes karena konspirasi. Saya bisa membayangkan Bapak Ibu, ketika Yesus mati, ya, salib dia mati, dia turun dalam kerajaan maut. Turun, dia melihat bagaimana kerajaan maut itu. Dan dia menguasai kerajaan maut itu. Dan dia bangkit. Nah bagaimana nanti ya Pilatus sama Herodes melihat itu? Meskipun dia sadar Yesus tidak bersalah, dia dipengaruhi oleh keinginan orang banyak. Orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Demi keamanan dan posisi. Di sini Bapak Ibu, orang yang menolak kebenaran demi keamanan posisinya, statusnya juga itu dosa. Reaksi Yesus juga menebus dosa Pilatus, orang yang menolak kebenaran. Dan dosa semua orang banyak. Bapak Ibu saya percaya, mungkin kita bukan korban daripada ditampar orang. Mungkin kita menampar orang. Mungkin kita Bapak Ibu juga bukan hanya kita menampar dan ditampar. Mungkin kita korban saksi dusta orang, kesalahpahaman orang. Atau mungkin kita yang diam. Ada satu hal yang harus kita lakukan. Atau mungkin kita juga terlibat dalam konspirasi menolak kebenaran. Nah mungkin ini pertanyaan yang paling penting yang harus kita pahami pada malam hari ini. Mengapa Yesus membiarkan pengadilan tanpa keadilan dilaluinya? Mengapa dia membiarkan? Apakah dia tahu bahwa dengan menangnya ini, dengan kalahnya Yesus, maka iman daripada orang percaya kepada Yesus pada waktu itu runtuh? Saya percaya Bapak Ibu tidak seperti itu. Buktinya sekarang. Tapi pertanyaan, mengapa Yesus membiarkan? Nah, secara sederhana, Yesus membiarkan itu karena kasih-Nya. Hari ini kita belajar Bapak Ibu. Kita bisa menjumpai satu tempat yang mungkin seharusnya kita harapkan itu terpenuhi. Ekspektasi kita mungkin terpenuhi. Pengadilan yang harusnya adil.
Tempat yang harusnya membuat kita menikmati apa yang harus kita nikmati. Tapi itu jauh daripada harapan kita. Ingatlah bahwa kasih Tuhan, hanya kasih Tuhan yang bisa melunturkan apapun kekerasan kehidupan manusia. Ini menjadi pergumulan kita sampai kita dipanggil Tuhan, Bapak Ibu. Tidak ada orang sempurna kasihnya. Semua proses, suami istri, dengan anak, dengan mertua, dengan menantu, dengan teman-teman, dengan komunitas. Mari nyatakan Bapak Ibu. Tuhan ingin membuktikan aku mengasihi. Lalu Tuhan juga tahu bahwa upah dosa itu adalah maut. Upah dosa daripada Imam Hanas maut. Upah dosa Imam Hayafas itu maut. Upah dosa dari semua mahkamah agama itu maut. Upah dosa Pilatus, Herodes itu maut. Maut itu adalah hukuman kekal Bapak Ibu. Hukuman kekal. Hukuman kekal itu tidak bisa diganti dengan mobil. Tidak bisa diganti dengan rumah. Dengan uang, dengan jabatan. Karena itu tidak kekal. Hukuman kekal bisa dibatalkan dengan yang kekal juga. Yaitu hidup kekal. Karena itu orang harus percaya pada Yesus. Sekecil apapun dosa kita Bapak Ibu, itu upahnya maut. Ada orang begini berkata, yang penting berbuat baik gitu kan. Nah ini contoh simpelnya gini. Umpamanya saya ingin menghadiri satu pertemuan rapat satu rekan. Saya harus melewati 10 lampu merah traffic light. Lampu merah pertama saya taat, lampu merah kedua saya taat, kan saya pendeta kan. Ketiga taat, keempat taat, karena saya sudah khotbah kan. Kelima, 6, 7, 8, 9 taat. Yang ke-10 nih, wah ini udah mulai agak macet nih. Plap! Saya langgar yang ke-10. Prit! Terus kata polisi, Bapak melanggar lampu merah. Ya memang saya melanggar. Pak, begini Pak. Saya ini Pak dari Dan Mogot ke sini ada 10 lampu merah. 9 saya taat Pak. Taat saya. Apalagi ada di kameranya. Cek aja. Ini 1 Pak. Hanya 1. Pak lepaskan Pak ya. Dilepaskan enggak? Nah itulah dosa Bapak Ibu. Kalau diperlakukan hukum seperti itu, siapa yang bisa selamat? Sebaik apa kita Bapak Ibu? Jangan-jangan kita hadir di sini, semua lampu merah 10 kita terabas semua. Jangan-jangan buru-buru kan mau buka. 1, 2, 3, 1 yang taat terbalik. Karena anugerah Tuhan. Tapi Tuhan tahu itu dosa harus dibereskan. Supaya apa? Supaya kita semua sembuh. Besok dia akan disalib. Itu peringatan kita. Supaya kita sembuh oleh bilur-bilurnya. Apalagi supaya kita lepas dari setiap kutuk. Dia menebus kita. Bapak Ibu, supaya orang Kristen ingat. Jangan coba sekali-kali kaitkan ini karena kutuk nenek moyangku. Ini karena kutuk kakekku. Di dalam Kristus tidak ada hukuman. Tidak ada kutuk kecuali di luar Kristus. Sudah nempel di salib semua. Makanya dia katakan perkataan yang ke-6, tetelestai, sudah selesai. Apa yang selesai? Dosa, kutukan masa lalu, kakek nenek kita sekarang ini bahkan akan datang. Sudah selesai. Itu Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk kita ditebus. Supaya kita bisa menang dalam setiap kehidupan kita.
Nah, malam hari ini kita diingatkan, memang pengadilan itu tanpa keadilan. Tuhan Yesus harus melalui itu semua. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita, Bapak Ibu, menjadi kabar baik pada kita semua. Apa kabar baiknya? Kabar baik bahwa Yesus sudah menebus segala ketidakadilan yang kita alami atau akan kita alami atau kita lakukan. Jika kita mungkin bertindak sebagai tanda kutip Imam Hanas, Imam Kayafas, majelis agama, Pilatus atau Herodes, Tuhan sudah menebus itu semua. Atau kita korban, gara-gara harusnya saya dipromosikan, tidak adil bos ini, harusnya saya mendapatkan sekian, masa sih tidak adil? Betul Bapak Ibu, Yesus sudah alamin itu dan kuasanya sudah ditebus oleh Tuhan. Artinya kita bisa hadapi, kita jalanin itu. Terus ketika saya siap ini Bapak Ibu, saya pernah tidak adilin. Saya renungkan, wah lebih berat Tuhan Yesus daripada saya. Bapak bayangkan itu, dia Tuhan. Dia tahu hati Imam Hanas, hati Imam Kayafas. Dia manusia tidak berdosa, dia lepaskan memang, dia kosongkan kesalahannya. Bapak Ibu, kalau orang yang memang dekat sama Tuhan ya, kita sama Tuhan kita tahu lah motivasi orang, betul nggak? Kita dekat sama Tuhan ya, kita intim sama Tuhan, berdoa, kita bisa loh baca orang, rasa-rasanya itu ini orang kayaknya motivasi nggak enak deh, tahu. Coba bayangin Bapak Ibu. Yesus membiarkan dirinya untuk siapa? Untuk saya dan kita semua. Supaya ketidakadilan yang dialami oleh Yesus itu ditanggungnya semua. Di atas salib dia tanggung. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa berjalan bersama dengan penderitaannya. Kita alami dan kita mampu melewati. Itu good news-nya, kabar baiknya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika kita mengalami ketidakadilan, jalani. Jalani. Apa yang Yesus alamin, kemuliaan itu tetap akan ada. Tapi yang pasti ketidakadilan karena kebenaran, bukan karena emang salah. Kalau salah ya salah, dihukum. Bapak Ibu, koko saya, persis di atas saya, itu dia Muslim. Dia cukup nakal. Ya, suatu waktu Bapak Ibu dia membobol rumah orang, nah ini kan, dia curi perhiasan, dan berapa waktu itu tidak tahu, tapi ternyata memang polisi lebih cerdas menyelidiki, akhirnya ketangkep Bapak Ibu. Nah yang mau saya sampaikan begini. Sampai di kantor polisi ya ada nego ya, supaya apa? Supaya tempat lah begitu ya. Kalau nggak jauh, bagaimana kalau dekat sini? Bapak Ibu, saya mau katakan biarkan. Dia memang harus menerima hukuman itu. Keluarga marah Bapak Ibu ya, keluarganya marah, istri dan merasa kecewa. Biarkan saya bilang. Saya juga merasa sedih. Koko saya, ya darah daging, sekarang sudah meninggal ya. Dia menjaga saya, dia melindungi saya dalam setiap pergaulan, meskipun dia itu jalannya salah. Tapi dia nasihatin saya, kamu jangan seperti saya katanya gitu. Artinya apa? Artinya ketidakadilan karena kesalahan harus dijalanin. Tapi juga ketidakadilan karena kebenaran, jalani Bapak Ibu. Ujungnya itu pasti membawa kemuliaan. Nah itu yang Tuhan mau nyatakan. Nah, sebagai orang percaya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan sudah melewati semuanya itu. Ketika kita menjalani kehidupan ini nanti ada banyak hal yang kita alami. Apapun itu bentuknya. Ketidakadilan yang seharusnya mungkin adil, tidak adil, jalani. Jalani. Dengan iman Bapak Ibu, jalani itu. Karena hidup kita sudah berharga sekali di mata Tuhan.
Saya menyiapin bagian ini Bapak Ibu, saya juga pikir-pikir ya, waktu diatur oleh semu, mengapa bagian saya bagian pengadilan? Mengapa tidak di Taman Getsemani ya? Mengapa tidak cuci kaki? Ya. Mengapa tidak pesan yang ketiga ditinggalkan? Mengapa pengadilan ini? Ketika saya renungkan. Ya. Kita semua harus mengalami. Baru bisa kita merasakan apa yang Tuhan jalani. Ini malam terakhir kita. Mari Bapak Ibu terus maknai perjalanan penderitaan Tuhan itu. Kita orang Kristen bukannya mencintai penderitaan, tidak Bapak Ibu. Tuhan ingin kita sehat, Tuhan ingin kita bahagia, bilu-bilunya kita sembuh, betul nggak? Kita sehat, sukacita, sumber sukacita, tapi dunia ini akan terus menarik kita. Nah, Tuhan berkata kalau kau alami itu, terima, kau mampu menjalani, kau bisa melewati. Karena Tuhan selalu ada bersama kita. Amin. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita melihat bagaimana reaksi Yesus di hadapan Imam Hanas, Imam Kayafas, tokoh-tokoh agama yang seharusnya merekalah menegakkan kebenaran, keadilan. Tetapi di situ kita melihat bagaimana kejahatan, ketidakadilan, kepalsuan, kesalahpahaman, bahkan diam melihat kebenaran diinjak-injak. Malam hari ini mari Bapak Ibu, jika kita mungkin pernah melakukan itu semua, ingatlah Yesus sudah menebus dosa-dosa itu semua. Lepaskan, tinggalkan, pandang Yesus. Jika kita korban daripada itu semua, ingat Yesus pun alamin itu. Dia tidak bereaksi apa-apa, tapi dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jika mungkin kita terjebak juga di dalam konspirasi menjatuhkan orang lain, mereka-reka sesuatu hal, menolak kebenaran, mempertahankan posisi kita, status kita, dimanapun kita berada, atau kita menjadi korban itu semua. Ingatlah bahwa Yesus sudah menebus dosa itu semua. Ingatlah bahwa Yesus sudah menjalani itu semua. Yesus mengasihi kita. Yesus membereskan maut. Yesus menghendaki kita sembuh. Yesus menebus hidup kita sehingga hidup kita penuh dengan makna, penuh dengan arti. Malam hari ini mari berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita mau menutup pesan yang keempat ini. Besok kita memaknai Jumat Agung melalui perjamuan kudus, roti yang melambangkan tubuh Kristus, anggur yang melambangkan darah Kristus. Kita terima dengan sukacita. Kita kembali mengalami Tuhan dalam situasi yang terbatas ini. Kita tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Naikkan doa-doamu.
Tuhan, inilah kami. Kami anak-anak-Mu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus melalui iman kami. Kami bersyukur malam hari ini kami kembali diingatkan bersama-sama bahwa memang dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Engkau sendiri sudah menjalani berhadapan, bahkan di tempat yang seharusnya adil pun kau tidak melihat keadilan. Bahkan kau alami hinaan, pukulan, tamparan. Malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kuatkan hati kami, tolong kami, supaya kami dapat melepaskan segala sesuatu apapun ikatan dunia yang membawa kami menjadi pribadi yang tidak menghadirkan keadilan, atau kami yang mungkin menjadi korban daripada ketidakadilan itu sendiri. Tolong kami Tuhan, supaya kami kuat, kami mampu untuk terus berjalan dalam penderitaan-Mu. Di situ ada kemuliaan Tuhan yang nyata. Terima kasih Engkau sudah tuntun kami dari passion yang pertama sampai yang keempat malam hari ini. Baik kami yang ada di gereja ini, baik kami yang ada di rumah melalui live streaming, bukan karena kuat kami, hebat kami, karena Tuhan berikan pada kami waktu, kesadaran untuk kami terus datang dekat dengan Tuhan meskipun di tengah-tengah kesibukan pekerjaan keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu di GMI Anugerah ini. Kami rindu biarlah mereka juga dikuatkan, dimampukan menjalani kehidupan ini, dan mereka tetap melihat, memandang kepada Yesus yang sudah menebus segala sesuatu ketidakadilan, segala sesuatu yang jauh daripada kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini, dan besok kami mau siapkan hati kami lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengalami kematian Tuhan. Dan pada akhirnya kami juga mengalami kebangkitan Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur ya Tuhan, kiranya Engkau teguhkan setiap doa dan harapan kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin.